Video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi peluruhan. Kalau di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fungsi pertumbuhan, maka saat ini saya akan menjelaskan tentang fungsi peluruhan. Apa itu fungsi peluruhan? Fungsi peluruhan itu adalah sebuah penyusutan nilai suatu barang. Jadi kalau misalnya kita beli sepeda motor atau beli handphone misalnya ya, kita beli handphone baru misalnya harganya 5 juta, lalu kita mau jual 2 tahun ke depan. Jadi kita pakai selama 2 tahun, setelah itu kita mau jual second. Secondnya itu sudah kita pakai selama 2 tahun. Nah, otomatis kan pasti harganya nggak mungkin eh, tetap 5 juta ya, atau di atas 5 juta itu nggak mungkin. Pasti harganya kurang dari 5 juta. Nah, berapa kurangnya kita nggak tahu. Nah, fungsi peluruhan lah yang bisa menjawab prediksi itu, seperti itu ya. Nah, lalu untuk bentuk umum dari fungsi peluruhan itu sebenarnya kebalikan dari bentuk umum fungsi pertumbuhan. Kalau fungsi pertumbuhan dia pakai tanda positif, kalau dalam fungsi peluruhan bentuk umumnya ya itu dalam operasinya dalam bentuk operasi pengurangan atau negatif. Jadi MN itu sama dengan M0 dalam kurung dikali ya 1 dikurang dengan R per 100 pangkatnya N. Jadi sebenarnya rumusnya sama, cuman tanda operasinya saja yang berbeda. Kalau pertumbuhan dia pakai positif di sini, kalau peluruhan dia pakai negatif ya. Karena kan dia akan menyusut, akan berkurang terus ya. Nah, ini rumus atau bentuk umum yang akan kita gunakan nanti. Jadi saya tidak perlu lagi menuliskan dari mana rumus ini. Itu sama saja ya, sama saja seperti fungsi pertumbuhan, cuman bedanya kita pakai tanda operasinya pengurangan saja. Begitu. Ini saya tuliskan dulu ya, ini bentuk umum. Ya, ini sama juga ya, di mana M0-nya itu merupakan harga awal ya. Harga awal atau nilai awal. Lalu R-nya itu adalah persentase penyusutan. Kalau di pertumbuhan kan R-nya itu sebagai persentase pertumbuhan ya. Jadi kayak semacam nabung uang di bank, pasti kan kalau dikasih bunga kan pasti bertambah, tabungan kita nggak mungkin berkurang. Nah, kalau tadi di fungsi peluruhan saya jelaskan kalau kita misalnya beli handphone gitu ya, itu kan pasti ada penyusutan harga. Nah, R-nya itu adalah persentase dari penyusutan harga itu. Berapa sih handphone yang kita beli nih, misalnya handphone merek tertentu, merek A misalnya. Ternyata setiap tahunnya tuh turun 3% dari harga barunya misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa kita prediksi kalau kita mau jual 3 tahun ke depan atau sekian tahun ke depan. Oh, berarti nanti harganya tuh kira-kira seginilah. Sekian lah. Nggak mungkin eh, jatuh sekali misalnya seperti itu. Jadi kita punya prediksi ketika kita mau melihat penyusutan harga dari suatu barang yang sudah kita punya. Baik itu handphone, baik itu motor, mobil ya, ataupun barang lainnya. Nah, supaya lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Misalnya contoh soalnya seperti ini, Andi membeli sebuah motor baru dengan harga 9 juta rupiah ya. Lalu harga sepeda motor tersebut mengalami penyusutan 10% per tahun. Jadi ketika si Andi beli motor harganya 9 juta, setiap tahunnya tuh harganya tuh menyusut 10% dari harga sebelumnya. Nah, lalu yang ditanya adalah berapa harga sepeda motor Andi setelah 2 tahun ke depan. Jadi si Andi udah beli motor baru, kita mau tahu nih harga motornya Andi setelah 2 tahun tuh berapa sih kalau penyusutannya setiap tahunnya 10%. Nah, dengan menggunakan bentuk umum atau rumus dari fungsi peluruhan, kita bisa mengetahui prediksi atau kita bisa memprediksi harga motornya Andi setelah 2 tahun dari dia membeli si motor itu tadi. Ya, motor baru yang dia baru beli dengan merek tertentu pastinya. Nah, yang pertama kita harus tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui adalah si Andi kan beli motor baru 9 juta ya. Berarti ini sebagai harga awal atau nilai awal atau M0-nya, yaitu 9 juta rupiah. Nah, lalu dia mengalami persentase penyusutannya adalah 10%, yaitu R-nya.
Ini langsung aja kita rubah dalam bentuk desimal jadi 0,1 ya. Nah, lalu yang ditanya adalah sepeda motornya Andi setelah 2 tahun, berarti N-nya. N-nya sama dengan 2. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita bisa tahu nih harga motornya Andi setelah 2 tahun. Maka kita tulis dulu rumusnya, MN sama dengan M0 dikali 1 per R per 100 pangkat N. Tinggal kita substitusi aja, N-nya kita ganti 2, jadi M2. M0-nya itu adalah 9 juta dikali dengan 1 dikurang R per 100-nya udah kita rubah tadi ya, jadi 0,1 pangkatnya 2. Ini saya lanjut di sini ya. Ini saya garis dulu. Maka M2-nya itu sama dengan 9 juta dikali 1 dikurang 0,1 itu adalah 0,9 pangkat 2. Di M2 itu sama dengan, ini tinggal kita kuadratkan, di 9 juta. Ini kalau kita kuadratkan berarti hasilnya jadi 0,81 ya. Tinggal kita kalikan sama 9 juta. Maka kita dapatlah harganya adalah 7.290.000. Nah, berarti kita bisa dapat kesimpulan, maka harga sepeda motor Andi ya, motor Andi setelah 2 tahun adalah 7.290.000 rupiah. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara kita kalau kita mau memprediksi ya harga barang yang baru kita beli, misalnya barangnya tadi si Andi ya 9 juta, dan kita mau tahu nih 2 tahun ke depan harganya jadi berapa nih penyusutannya. Nah, seperti ini. Dengan penyusutan tetap ya, dengan penyusutan tetapnya yaitu 10% per tahun. Jadi kira-kira seperti itu cara kita menggunakan bentuk umum atau rumus daripada fungsi peluruhan.